Tapi ini hawanya beda nggak sih Kak Frisly, Kak Rudy daripada villa yang sebelumnya? Iya bener Fasya, beda banget dan Eh. sangat drastis. Ini kalau dilihat Fasya bagian bawah itu ada daun yang bergerak terus. Daunnya dia lagi. Satu daun doang ya? Ya, sebentar. Sama Kak Frisly. Frisly mencoba menangkap energi sosok astral di bawah lereng untuk diajak berkomunikasi. Itu makin kencang loh pergerakan daunnya. Biasa. Dan tiba-tiba langsung melemah. Oke, area bawah itu menjadi tempat pembuangan jin. Bahkan bisa kita bilang bahwa yang tadi, yang daun yang kenceng banget ini, yang terus-terusan gak berhenti bergoyang, itu ada sosok seperti, berhentikan sekarang, ada sosok yang seperti, sebenarnya aku yakin itu dia ingin menyerupai manusia, laki-laki, tapi bagian bawah mata sampai ke bawah sini, itu hanya berupa tulang yang seperti, maaf ya, tapi tulangnya itu maju ke depan. Jadi kayak seperti membentuk paruh. Dan aku yakin ini bukan makhluk yang biasa kita temuin, tapi ini merupakan jin. Dan tadi kenapa aku harus komunikasi? Karena ternyata dulunya ketika ini dan daerah sekitar belum dibangunnya villa, seringkali terjadi seperti kesurupan yang dialami oleh masyarakat sekitar yang lalu diobatin sama yang mengerti, tapi makhluk-makhluknya itu dipindahkan atau dibuang itu ke bagian bawah sini. Aduh, dan mereka tuh setelah dibuang di tempat ini tuh memang diem aja di tempat ini atau malah mengganggu warga sekitar, bahkan yang di villa ini juga Kak Frisly? Justru mungkin gini Fasya, setelah misalnya katakanlah kamu yang kenapa-napa, terus aku yang membersihkan, aku akan negosiasi nih sama makhluk yang ada di tubuh kamu. Aku buang mereka dengan syarat mereka tidak boleh mengganggu masyarakat. Tapi yang diganggu justru malah orang yang menginap. Dan ternyata itu adalah bentuk negosiasi antara orang yang paham dengan para jin dulunya. Jadi kayak tadi, pada saat aku tadi mengucapkan salam mereka tidak menjawab, tapi mereka langsung tanya, apa yang kamu mau? Apa yang kamu inginkan? Dan ternyata negosiasi di zaman dulunya seperti itu Fasya. Dari komunikasi Frisly diketahui sosok jin yang merasuki warga sengaja dibuang di lereng agar tidak mengganggu warga. Sayangnya para jin tersebut justru berganti mengganggu pengunjung villa. Dulu tuh di sini tuh tempat pembuangan kalau ada orang-orang yang kesurupan, apa yang buang jinnya ke wilayah sini. Lalu seperti apa kisah misteri yang dapat diungkap dari sosok ini? Dan gangguan apa saja yang dirasakan masyarakat seiring kehadirannya? Mampukah kami mengungkap semua kisah misteri dan cerita mitos lainnya yang ada di wilayah villa? Tak gentar menguak misteri gangguan yang timbul dari keberadaan para sosok astral penunggu villa, penelusuran kami pun berlanjut dengan proses komunikasi yang secara berkesinambungan dilakukan Frisly dan Rudy. Pada lokasi lereng bawah area villa ini, kami dapat menguak sebuah misteri akan gangguan yang dirasakan warga dengan keberadaan para jin yang sengaja dibuang. Seperti apakah cerita mitos yang beredar? Oke, tapi kan Kak Frisly bilang kalau jin-jin di sini tuh mengganggu ya? Iya. Itu Kak Frisly dapat gambarannya nggak sih? Ya, gangguan yang mereka timbulkan itu seperti apa saja? Lagi-lagi kesurupan. Jadi kerasukan itu sering dialami semenjak adanya pembuatan villa. Dan kayaknya kesurupan itu juga bukan hanya dialami sama yang nginep di villa ini aja. Terus? Tapi justru di sekitar juga Fasya. Oh, warga sekitar sini? Bukan, tapi villa-villa lainnya yang berada di sekitar tanah ini. Ini kali ya, tinggi ya bangunannya tuh bukan bangunan yang rendah. Beda sama villa yang sebelumnya. Iya betul. Permisi, assalamualaikum. Wow. Ada sesuatu berjalan cepat sekali di sekitar kita.
perempuan. Perempuan. Ada perempuan yang sangat suka mengganggu di sini. Ciri-cirinya seperti apa Kak Rudi? Dia tinggi. Perempuan itu tinggi sekali. Tingginya sekitar 2,5 meter. Kira-kira segini. Rambutnya panjang sampai selutut. Tubuhnya kurus panjang dan dia itu pakai baju yang besar. Bajunya itu warna abu-abu. Matanya melotot. Matanya melotot dan ada darah di sekitar lingkaran matanya. Perempuan diam di jendela, pas nengok balik nggak ada. Rambutnya panjang sih. Di dalam ini kayaknya ruangan deh, Kak. Cara dia menyambut kita, ini udah auranya nggak enak. Dan kemudian saya mencoba menggertak dia, diam sebentar. Siapa kamu ini? Dan cara dia menyambut kita itu nggak bagus. Nggak ramah dan juga kayak penuh rasa ingin mengusik kita. Dan dari energinya, dia seperti sosok yang betul-betul agresif suka mengganggu. Oke, sekarang lagi ada di mana Kak Rudi sosoknya? Dia berpindah-pindah, Fas. Aduh, permisi, assalamualaikum. Oke, dari pernyataan Kak Rudi bilang kalau dia suka mengganggu. Itu gangguan seperti apa yang ditimbulkan oleh sosok itu Kak Rudi? Dengan ditampakkan diri, dia menampakkan diri dengan berbagai bentuk. Dan saya bisa ngerasain residu energi di sekitar benda ini. Para penjaga itu memang sering jadi korban gangguan dari dia. Ada beberapa yang nggak betah. Ada suara. Kenapa, Fasya? Ada suara dari belakang sini. Iya, tapi itu karena Kak Rudi juga ngasih tahu secara gamblang gangguan dia. Dan saat ini dia nunjukin lagi, dan lagi-lagi Fasya yang diincar. Iya. Mungkin nyambung lagi Kak Rudi ke sosok wanita itu, dia memang mengganggu para penjaga kan. Itu tapi alasan dia mengganggu para penjaga itu apa? Memang karena dia tidak suka adanya aktivitas manusia kah di tempat ini atau Aktivitas manusia di sini mengganggu. Jangan ada manusia di sini. Dia bilang seperti itu. Saya benci manusia. Paling cuman muncul-muncul doang sih, kadang suka ketawa, kadang cuman nongol-nongol doang kayak gitu.